Umat Islam di Irak pasca invasi Amerika, kini banyak orang mereka-reka, apakah Amerika Serikat dan Inggris yang memimpin penyerbuan koalisi sekutu ke Irak di bulan Maret 2004 yang lalu termasuk ke dalam kelompok Bani Kantura, yang menyerbu Bashrah. Dengan kata lain, apakah Bani Kantura, dalam hadits tersebut bisa dimaknai Amerika dan sekutunya? Secara nas memang tidak diketemukan dalil yang menunjukkan Amerika dan sekutu-sekutunya sebagai Bani Kantura, yang menyerang Bashrah. Meski demikian, apabila hadits-hadits yang menyebutkan tentang serangan Bani Kantura dan bangsa Turk tersebut kita bandingkan dengan sifat-sifat Amerika dan sekutu-sekutunya yang kini menduduki Irak, akan ditemukan kesamaan sebagian, bukan seluruhnya, sifat antara Bani Kantura bangsa Turk dan Amerika sekutu. Sebagian kesamaan tersebut adalah, pertama, Amerika, Inggris, dan sekutu-sekutunya yang melakukan invasi militer ke Irak termasuk dalam kelompok negara yang mengalami 4 musim, dan salah satu musim tersebut adalah musim salju. Pada musim tersebut, mereka terbiasa memakai pakaian yang tebal dari bulu. Keadaan seperti ini sesuai dengan sebagian ciri yang disebutkan dalam hadits, yaitu, mereka memakai pakaian yang terbuat dari bulu, dan memakai alas kaki yang juga terbuat dari bulu. Kedua, sikap kaum muslimin penduduk Bashrah, kota-kota di Irak, dan negara-negara muslim lainnya dalam menghadapi invasi, militer AS dan sekutu-sekutunya. Secara umum, sikap mereka terbagi menjadi 3. Sekelompok penduduk Irak memilih untuk murtad, dengan bergabung bersama pasukan invasi militer AS dan sekutunya. Mereka rela menjadi mata-mata, penerjemah, polisi, atau pejabat dalam pemerintahan transisi buatan AS dan sekutu-sekutunya. Demi mendapat keuntungan duniawi yang sedikit, mereka berkhianat kepada agama dan bangsa. Sekelompok lainnya memilih menyelamatkan diri sendiri dan keluarganya, baik dengan jalan mengungsi ke negara lain maupun berpindah ke daerah-daerah di Irak yang dirasa lebih aman. Untuk menyelamatkan diri dan hartanya, mereka memilih bersikap pasif. Mereka enggan terlibat dalam gerakan-gerakan perlawanan yang berjuang untuk mengusir agresor AS dan sekutunya. Sekelompok terakhir memilih terlibat secara aktif dalam gerakan perlawanan untuk mengusir agresor AS dan sekutu-sekutunya. Mereka rela meninggalkan harta dan keluarganya demi membebaskan negeri Islam tersebut dari penjajahan tentara kafir. Sebagian di antara mereka gugur di medan perjuangan. Sebagian lainnya terluka. Sebagian sisanya tertawan. Dan selebihnya, insya Allah, akan memetik kemenangan atas musuh-musuh Islam. Keadaan ini mirip dengan kondisi yang disebutkan dalam hadits di atas, pada saat itulah penduduk daerah itu akan terpecah menjadi 3 kelompok. Satu kelompok mengikuti ekor sapi, menuntun binatang mereka, dan menyelamatkan diri ke pedalaman, mereka akan binasa. Satu kelompok lainnya memilih menyelamatkan dirinya dengan jalan memilih kekafiran, adapun kelompok terakhir menempatkan keluarganya di belakang punggung mereka dan bertempur melawan musuh. Mereka itulah orang-orang yang akan mati syahid. Ketiga, secara nasab bangsa Amerika, Inggris, dan Eropa memang tidak termasuk dalam rumpun bangsa Turk. Meski demikian, bapak moyang mereka adalah sama. Menurut Imam Abu Amru, Ali Mula Aikari, dan sebagian besar pakar sejarah, mereka semua adalah anak keturunan Yafits bin Nuh. Yafits bin Nuh menurunkan anak keturunan yang kelak menjadi bangsa Turk, Eropa, Cina, Jepang, Mongol dan lain-lain. Dan karena mayoritas penduduk Amerika Serikat awalnya adalah imigran Kristen dari Eropa, maka secara nasab bangsa Amerika Serikat adalah bagian dari Eropa. Jika merujuk dari apa yang dinyatakan oleh Ibnu Katsir tentang bangsa Turk yang menjadi pengikut Dajjal, maka korelasi seperti ini semakin mendekatkan. Amerika dan Inggris yang menjadi orang tua Israel jelas memiliki hubungan psikologis yang kuat. Israel Zionis sebagai bangsa Dajjal dan pengikut setia Dajjal mendapatkan dukungan politik, ekonomi, maupun moral yang sangat besar dari kedua negara itu. Dari sini, hubungan bangsa Turk, Romawi, Amerika dan Eropa, sebagai para pembantu Dajjal akan ditemukan benang merahnya. Kelompok ketiga, yang terakhir, hari ini banyak diwakili oleh kelompok perlawanan dari Abu Mus'ab Az-Zarqawi Irhaim dan kelompok militan lainnya. Kemudian, kelompok-kelompok perlawanan yang jumlahnya sangat banyak ini membentuk sebuah Dewan Syura yang akhirnya melahirkan negara Islam Irak yang memilih Abu Umar al-Baghdadi Irhaim sebagai pemimpin, amir, pertamanya. Lebih dari 20 kabilah di Irak sudah menyatakan baiat terhadap pemerintahan baru ini, dan konon pemerintahan ini sudah menguasai lebih dari sepertiga wilayah di Irak.
Meskipun ada beberapa kemiripan sifat ini, namun Amerika, Inggris, dan sekutunya yang melakukan invasi militer ke Irak, tidak secara otomatis menjadi Bani Kantura. Sebab, tidak semua ciri-ciri Bani Ki_Antura itu ada pada Amerika dan Eropa. Namun demikian umat Islam bisa memetik banyak hikmah penting berkaitan dengan invasi militer AS dan sekutunya ke Irak ini. Di antara hikmah tersebut adalah, pertama, manakala orang-orang kafir berada dalam posisi yang lebih kuat, mereka akan senantiasa melancarkan peperangan dan permusuhan kepada umat Islam. Baik melalui perang militer maupun perang pemikiran. Terlebih saat umat Islam yang diincar sebagai korban tersebut adalah kaum yang lemah secara ekonomi, politik, dan militer. Dalam hal ini, Irak adalah negara dengan penduduk mayoritas Muslim yang sedang berada dalam keterpurukan ekonomi, politik, dan militer. Setelah lelah berperang dengan Iran, Irak menghadapi serangan pasukan multinasional dalam Perang Teluk I, 1990-1991, dan mengalami embargo ekonomi dari dunia internasional, 1991-2003. Saat tengah terpuruk, ia menerima invasi militer oleh pasukan besar sekutu di bawah komando AS dan Inggris. Kedua, keunggulan militer sebuah pihak kerap kali menyilaukan mata para penonton. Besarnya pasukan dan canggihnya persenjataan yang dimiliki oleh pasukan invasi militer AS dan sekutunya ternyata menggentarkan mental banyak bangsa-bangsa Muslim. Beberapa negara Arab di Timur Tengah yang seharusnya mempunyai kedekatan nasab, darah, bahasa, dan agama dengan bangsa Irak, dalam kenyataannya justru melakukan pengkhianatan yang sangat memalukan. Pemerintahan-pemerintahan yang berkuasa di beberapa negara Arab tersebut justru berdiri di belakang invasi AS dan sekutunya. Beberapa negara, antara lain Kuwait dan Arab Saudi, menyediakan bandara dan daerahnya sebagai pangkalan pemberangkatan bagi pesawat-pesawat tempur AS dan Inggris yang membombardir Irak. Qatar menjadi markas besar pasukan koalisi AS dan sekutunya. Sementara perairan Teluk Persia dan Laut Arab dibuka lebar-lebar bagi kapal-kapal induk, kapal perusak, kapal perang, dan kapal selam AS dan sekutunya untuk menghujani Irak dengan rudal-rudal yang membunuh rakyat sipil. Itu semua mereka lakukan demi sebuah tujuan yang sangat naif, menyelamatkan singgasana kekuasaan. Demi langgengnya kekuasaan di tangan, mereka rela menjadi budak bangsa-bangsa kafir. Demi mempertahankan kenikmatan duniawi yang tidak kekal, mereka rela menjual agama dan akhiratnya. Agar tidak dituduh teroris dan anti-AS. Mereka rela murtad, hanya demi menjaga diri mereka dari kemurkaan AS dan sekutunya. Yang lebih mengherankan lagi, pengkhianatan dan kemurtadan ini juga dilakukan oleh sebagian penduduk Irak sendiri. Demi mendapatkan keuntungan pribadi, mereka berpihak kepada AS dan sekutunya. Balasan yang mereka dapatkan adalah uang dan jabatan dalam pemerintahan transisi Irak yang sejatinya adalah pemerintahan boneka buatan musuh. Ketiga, selain diwarnai oleh kemunculan sekelompok umat yang murtad dan berkomplot dengan musuh, invasi militer AS dan sekutunya juga memunculkan dua kelompok umat Islam yang lain. Itulah kelompok pejuang perlawanan dan kelompok pencari keselamatan. Kelompok pejuang perlawanan adalah umat Islam yang berjuang mengusir tentara agresor kafir dari bumi Irak dan bercita-cita menegakkan kembali panji Islam di negeri 1001 malam tersebut. Kelompok pencari keselamatan adalah kelompok yang mempunyai prinsip, yang penting saya selamat. Mereka tidak mau terlibat dengan debu-debu kekacauan di Irak. Bila memungkinkan, mereka memilih bermigrasi ke negara-negara tetangga. Keempat, kelompok pengkhianat dan pembelot adalah kelompok yang menanggung dosa terbesar. Dalam pandangan Islam, mereka adalah orang-orang murtad. Status mereka tidak berbeda dengan status tuan-tuan mereka, kaum agresor. Kelompok pencari selamat adalah kelompok yang merugi, karena mereka meninggalkan kewajiban suci berjuang pada saat pintu-pintu perjuangan telah terbuka lebar di depan mata mereka. Hanya kelompok pejuang perlawanan yang berangkat dari niat ikhlas dan mengusung syariat Islam sajalah yang beruntung dan mendapat janji dua kebaikan dari Allah, menang atau mati syahid. Rasulullah telah menjanjikan kemenangan dan pertolongan Allah bagi kelompok pejuang Islam ini dalam hadits-hadits tentang At-Taifah Al-Mansyurah. Di antaranya dalam hadits, Muawiyah bin Abi Sufyan berkata, saya mendengar Rasulullah bersabda, akan senantiasa ada sekelompok umatku yang menegakkan agama Allah. Orang-orang yang memusuhi mereka maupun tidak mendukung mereka sama sekali tidak akan mampu menimpakan bahaya terhadap mereka. Demikianlah keadaannya sampai akhirnya datang urusan Allah, wallahu a'lam bishawab.